Tiba-tiba kami terpandang sama-sama begitu pasar mata. Terus tapi kami tidak cakap lah, buat bodoh saja. Terus macam habis pula itu lagu itu kan, pura-pura tidak tahu lah. Terus pasang balik lagu apa itu, lagu rohani terus dari sana lah kami tidak cakap, tapi macam saya boleh rasa yang dia pun macam takut, saya pun macam takut, tapi nasib baiklah kami tidak saling membahas masa itu. Satu lagi kenapa saya takut masa itu, sebab saya punya kawan nih bekas histeria. Jadi dalam hati saya, aduh takut pula saya nih, bukan hantu lagi saya takut, tapi dia pun saya takut. Terus itu yang Hi everyone, welcome to the IP channel. Please stay tuned and enjoy my video. Serious, good, fashion and trendy, and my serious story. Hai, hari ini saya mau kongsi satu cerita seram yang saya telah lalui sendirilah dengan saya punya kawan. Hari ini tidak makan-makan, hari ini kita cerita seram, oke? Cerita ini berlaku 2017 lagi, awal tahun, bulan 1 ke bulan 2 macam itulah, masih ingat. Saya ini baru kerja tuh tempat lah, kira orang baru. Jadi saya memang tidak tahu lah macam mana keadaan sana, kan cerita pun tidak tahu lagi. Saya punya kawan nih sudah kerja lebih 3 bulan lah macam tuh, dia sudah kerja sana. Jadi dia pun memang sudah dengar-dengar cerita lah, tapi dia tidak pernah bagi tahu saya pun. Kejadian dia betul-betul macam nih. Satu hari itu saya dengan saya punya kawan OT. Pas tuh tengok jam, saya punya kawan jam 7:30 sudah OT. Mari kita kasih tahu dulu itu security, jangan tutup pintu nanti kita kena kunci, dia cakap. Saya pun yalah, oke lah saya bilang. Terus kami keluar lah sambil pergi tandas lah macam begitu. Kami cakap lah sama itu security, jangan tutup kami OT macam tuh. Tuh kami tembus pergi tandas. Masa yang kami jalan itu tidak tahu lah ada orang lagi kah tidak sebenar, sebab jalan shortcut kan masa itu, bukan jalan di laluan utama, jadi memang tidak nampaklah orang-orang mereka begitu. Kami masuk lah di tandas. Di dalam tandas tuh ada 4 bilik, ada 4 pintu lah, 1 untuk mandi, 3 untuk tandas lah. Tengah-tengah ini udah tutup. Terus rasa macam ada orang lah, ada orang ini, dalam hati saya lah ada orang ini, tengok macam bertutup saya bilang. Tapi yang saya heran, macam bertutup, macam buka, macam ada orang, macam tidak orang macam itu. Tapi saya ini tidak puas hati juga bah. Saya pergi tunggu-tunggu di bawah, kan tandas dia yang ada di bawah dia itu macam ada ruang lah. Saya pun dalam hati lah cakap, oh mungkin ni Makcik Lena pun OT nih lambat nih, sebab selalu kami nampak tuh Makcik Lena masuk di tandas tengah, habis itu dia selalu angkat kaki dia di mangkuk begitu. Oh memang Makcik Lena nih, dalam hati saya. Lepas itu begini tidak kaki kan, mau pergi tolak macam ni, tapi saya pun tidak berani sebab melihat tahu dia lupa kunci. Masa yang saya pergi tengok begini itu Makcik Lena punya kaki, kawan saya bercermin. Jadi saya rasa tidak, saya masuklah di tandas. Terus kawan saya lagi masuklah, saya dengar. Ini yang kami sudah cerita lah sama saya punya kawan. Ngam-ngam kawan saya masuk tandas tuh, dia cakap, dia dengar pintu utama macam ada orang masuk. Tapi saya langsung tidak dengar apa-apa. Saya pula, masa yang kawan saya baru masuk itu, terus saya dengar macam di sebelah ada orang, macam yang berdiri. Terus dalam hati, oh mungkin dia punya siku tergeser itu lock kali, sebab macam ada buka lock macam ni, macam buka kah bergoyang macam itulah. Terus macam ada pintu tergoyang macam yang dia punya siku kan macam pakai seluar terus terbegini di dinding macam tuh, sama ada bunyi lah. Oh memang tuh Makcik Lena ini. Terus saya punya hati memang tidak puas hati juga, sampai saya lompat-lompat mau tengok tuh ada orang kah, ada orang, macam ada orang tapi macam belum keluar dalam hati saya. Saya pergi tengok lagi di bawah begini, tapi tidak juga saya nampak. Terus oh mungkin saya salah dengar sejauh. Tapi saya memang tidak begitu laktu pintu lah, kan bikin malu pula. Terus saya dengar, dia pun dengar, tapi masa itu kami belum cerita lah, mau keluar lah kami dari tandas, kami pergi buat kerja balik. Lepas itu kami sampai di tempat kerja kami sudah itu, macam mau buat kopi-kopi dulu baru sambung kerja macam itu. Jadi kami pergi pantry lah.
kami 2 orang. Tapi masa itu kan macam tiada orang sudah, memang tiada orang sudah lah, tidak tahu sebelah sana. Tapi kan kami jalan sebelah sini, ada 2 jalan. Jadi yang tempat kami jalan tuh macam tiada orang lah kerja. Yang saya nampak lah. Terus sudah sampai di pantry, kami buat kopi, buat Milo. Sudah siap tuh, kami baliklah, pergi duduk, pergi buat kerja. Yang sudah kami, yang kawan saya cerita lah, masa yang kami jalan balikan itu tempat kerja tuh, dia cakap satu bilik macam ada orang, dia cakap macam ada on lampung lah, macam tuh manajer lah dia punya bilik macam. Tapi saya pun tidak tahu lah betul kah tidak, sebab saya memang tidak tengok kiri kanan depan belakang pun saya tidak tengok, saya lurus saja tengok saya punya jalan. Lepas tuh hari itu makin malam, sudah kira jam 8 lebih lah, kan 8 lebih mau gelap-gelap sudah. Tiba-tiba saya dengar macam ada bunyi benda jatuh dari atas. Terus dalam saya punya firasat nih, itu loh, atas saya ada lubang macam mana, macam kan di macam saya tahu ada lubang lah saya rasa, tapi bukan terus tembus lah, dia macam ada ruang simpanan tapi lubang macam tuh, susah mau cakap tapi ada lubang lah. Terus ya kak, selama ini saya pun tidak perasaan pula kan, tapi saya rasa macam tuh, saya pun mundur lah belakang tengok macam ni, tidak pula lubang dalam hati saya. Tapi kuat betul tuh, kalau meja kah apa jatuh kah kan tingkat atas, macam mana boleh dengar dalam hati saya, dalam hati lah. Tapi saya pun tidak bagi tahu saya punya kawan, nanti dia takut. Berapa menit kemudian saya punya kawan pergi simpan file di belakang tuh tempat lah, keluar lagi di luar macam tuh. Jadi sudah sampai di luar tuh, dia cakap dia nampak satu paci, dia tidak pernah nampak ini paci sebelum nih kan, dia di sana tuh, dia pun anggapan dia pun mungkin orang baru macam tuh, tapi tidak tahu lah. Terus tapi dia pun masa itu dia tidak bagi tahu saya apa yang dia nampak di luar. Kan saya duduk, kami punya ruang itu kaca, tinggal ada separuh macam ni lah karena kasih samar-samar itu, tapi memang boleh nampak lah apa di luar kan sebab kaca. Saya punya kawan, dia punya mata menghadap pintu, saya berhadapan pintu macam ni. Lepas tu jadi saya akan berhadapan macam ni, memang lagipun terlindung PC kan di depan, jadi memang saya tidak tahu lah apa di depan saya. Tapi saya punya kawan tuh gemiring begini mata dia cakap dia nampak ini lah, budak lah, orang hitam lah, limpas dia cakap. Tapi dia masa itu dia tidak bagi tahu saya lah, mungkin macam sunyi kan tuh keadaan sana, macam masing-masing pun layan perasaan takut. Terus tiba-tiba saya punya kawan cakap, jom kita pasang lagu. Saya cakap, pasang lah lagu apa aku mau, dia cakap apa lah dia cakap. Terus dia pasang lah lagu Sabah-Sabah macam tuh, yang campur lah. Lepas tuh ada satu lagu yang satu sekolah dia punya penyanyi. Lepas tuh dia cerita lah pasal tuh begini dia cakap. Lepas tuh sampailah cerita sampai ketawa terbahak-bahak sudah bahkan macam itu, takut pun hilang lah. Terus mungkin itu lagu sudah sampai hujung lah, tiada lagu kan, tiada musik, sudah habis. Tiba-tiba suasana jadi sunyi, walaupun kami ketawa kan, tapi macam lain dia punya perasaan. Kalau saya lah macam sunyi macam itulah. Lepas tuh masa musik tuh stop, terus tiba-tiba saya dengar ada menangis. Ada cukup macam tuh dia punya nangis, macam perempuan lah. Dalam hati saya, lain juga dia punya lagu nih. Maksud saya, kami tidak sadar lah musik tuh berhenti kan, tapi macam suasana itu jadi seram. Terus saya dengar macam tuh, saya ingat masih berjalan itu lagu iklan kah, apakah macam tuh. Terus tapi saya tidak bagi tahu dia juga ada bunyi macam tuh. Terus saya pun mendengar, saya pun berpikir lah, oh mungkin di perumahan, saya cakap. Terus teringat, di depan highway, di belakang bangunan, mana ada perumahan, dalam hati saya. Terus dia pun sebenarnya kawan saya pun dengar juga, tapi dia tidak bagi tahu saya. Tapi macam kan kita punya perasaan ini macam lain. Terus tiba-tiba kami terpandang sama-sama begitu, pasang mata. Terus tapi kami tidak cakap lah, buat bodoh saja. Terus macam habis pula itu lagu itu kan, pura-pura tidak tahu lah. Terus pasang balik lagu apa itu, lagu rohani terus dari sana lah kami tidak cakap, tapi macam saya boleh rasa yang
dia pun macam takut, saya pun macam takut, tapi nasib baiklah kami tidak saling membahas masa itu. Satu lagi, kenapa saya takut masa itu, sebab saya punya kawan nih bekas histeria. Jadi dalam hati saya, aduh, takut pula saya nih. Bukan hantu lagi saya takut, tapi dia pun saya takut. Terus itu yang membuatkan saya tambah macam mau balik cepat, takut betul. Apa tuh, saya punya kawan nih, dia cakap dia boleh nampak lah, tapi saya pun tidak tahu lah. Jadi masa yang saya dengar perempuan menangis tuh, betul-betul di sebelah sini saja dia punya suara. Paling yang saya tidak boleh kasih lupa, Masaka Mas Barang. Punya lucu. Macam begitu pula dia punya perasaan kalau takut. Macam yang semua pun mau kasih biar, macam mau lari saja. Tapi saya pun tidak tahu. Dia kalau saya nampak itu satu orang boleh tenang, kita pun boleh tenang lah. Tapi iyalah tenang, tapi macam takut. Macam dia tidak cakap, tapi perbuatan dia itu menunjukkan. Jadi kita pun rasa lain, Mbak. Macam begitu. Saya tidak mau di belakang, saya mau di depan juga jalan. Jadi sudah siapkan Mas Barang tuh. Kami pun mau keluar lah. Saya duluan keluar. Saya memang takut sudah. Saya punya kawan pula ini belakang saya, terus saya cakap, itu saya cakap. Maksud saya kan takut dia macam apa benda pun saya lupa sudah, Bang. Itu saya cakap. Terus kawan saya pun begini, saya punya belakang. Apa dia cakap. Mengam-ngam yang masa saya tunjuk tuh ada di sana, dia cakap. Tapi saya punya maksud Swiss mau tutup kah? Macam tuh. Tapi dia pula pikir lain. Lepas itu kami shortcut kan, kami jalan di bilik meeting. Masa di bilik meeting tuh kejadian dia macam di film. Ngam-ngam saya di depan, saya pula yang tutup lampu. Habis tutup. Satu tutup, satu on. Satu tutup, satu on. Terus panik sudah masa itu. Terus saya punya kawan, betul-betul tutup. Dia cakap, saya sudah tekan nih. Sampai saya punya kawan kan tukang suluh begini. Jadi saya punya kawan pun sampai tekan, dia pun macam tidak puas hati, dia pun tekan lah. Tapi macam tu juga. Bila kasih tutup to on. Kan ada tiga biji macam ni. Terus tutup semua on satu. Tutup buka semua tutup satu. To on satu. On off lah macam tu. Terus last kami kasih biar saja. Kami keluar, pedulilah macam tu. Kan itu apa? Ada macam ada mau kasih simpan kunci itu mau simpan di reception. Saya memang tidak berani sudah pergi macam ni, macam situ 2 langkah pun saya tidak berani bergerak sudah kalau saya. Terus kawan saya yang beranikan diri pergi simpan tuh kunci di counter reception macam tu. Terus dia cakap, yang sudah kami cerita lah. Dia cakap, masa di reception tuh ada orang begini. Dia cakap di pasti dia punya bahu macam ni di meja reception lah. Tapi saya memang tidak nampak lah. Kan reception kan pintu utama. Terus dia pun tuh begini. Dia cakap ada hantu di depan pintu, dia cakap. Di tingkat 6 itu. Macam itulah. Sudah naik di lift, sampai di bawah turun, perasaan semua lega, dan itu sajalah saya punya cerita. Tidak juga seram lah, tapi kalau mengalami itu memang betul-betul lain. Inilah pertama kali saya rasa betul-betul yang macam mana, hampir real lah. Macam, tapi ini cerita nih macam di movie juga, tapi memang saya tidak terwujud di movie, memang berlaku juga betul-betul. Yang paling saya seram masa itu, pertama kali saya dengar tuh bunyi nangis macam tuh, sama suasana yang suram. Itu yang paling saya tidak boleh kasih lupa lah. Oke lah, jumpa saya di next video. Lepas ini mungkin saya pun kasih cerita, banyak lagi cerita seram saya yang saya lalui sendiri. Tidak terlampau seram, tapi seram bagi saya. Oke, bye.